Perkenalkan, nama saya Adani Nugroho. Saya di sini akan menjelaskan tentang project TA saya, yaitu Sedulur Coffee Company. Sedulur atau SCOF merupakan coffee company yang bertempat di Kediri, Jawa Timur, yang berdiri pada 16 Oktober 2019, memiliki konsep brotherhood dan slogan Drink Chill Keep Lur, yang berarti kopi bukan sekedar minuman, namun dengan kopi dapat menyatukan kita. Selanjutnya, produk and problem. Untuk produk sendiri bisa dilihat salah satu produk yang paling favorit dari SCOF. Di sebelah kiri adalah Canela Cold White dan Signature Cold Black. SCOF sendiri memiliki color base black and gold untuk menunjukkan kesan elegan. Nah, problem statementnya, pertumbuhan coffee shop di kota Kediri mulai meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga target market SCOF mulai bergeser yang awalnya 50% remaja, 50% orang tua atau family menjadi 15% remaja dan 50% orang tua atau family, yang membuat penurunan penjualan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh karakter dari remaja, yaitu suka bergerombol atau membawa circle jika sedang nongkrong, sedangkan jika orang tua atau family lebih menyukai suasana yang nyaman, cozy, dan bisa digunakan untuk me time atau family time dengan keluarga. Personality konsumen. Usia yang diharapkan adalah 18 hingga 25 tahun dengan jenis kelamin pria maupun wanita, pekerjaan influencer, selebgram, freelance, dan domisili berada di Kediri. Untuk biografi sendiri, yang saya harapkan adalah gen milenial yang asik, suka diajak nongkrong, memiliki karakter ekstrovert untuk mempunyai banyak teman, menyukai hal-hal yang baru. Selanjutnya untuk personality konsumen. Di sebelah kiri bisa dilihat motivation, personality, dan media exposure. Selanjutnya riset brand. Riset brand ini mungkin bisa saya simpulkan dari 127 responden, yaitu dari usia 20 hingga 23 tahun, yang mendominasi riset ini mengatakan 73,2% mayoritas lebih tertarik pada sisi entertain, yaitu live music, dibandingkan barista open service maupun show dari bartender. Selanjutnya, kompetitor. SCOF memiliki 3 kompetitor utama, yaitu Love Resto and Kitchen. Bisnis ini merupakan bisnis mie pub yang menjual minuman beralkohol. Kekurangan utamanya adalah minuman beralkohol dianggap sedikit negatif di kota Kediri, sehingga memberikan sentimen buruk terhadap bisnis tersebut. Bisa dilihat ini kondisi indoornya, ini adalah produk. Di sebelah paling kanan ini adalah flyer yang digunakan Love untuk acara-acara live music. Selanjutnya, Alinea Cafe. Alinea Cafe merupakan bisnis dengan segmentase middle to up, kurang lebih sama seperti Sedulur, memiliki keunggulan kurang lebih secara produk sama, namun perbedaannya terletak pada konsep yang lebih minimalis, putih. Hal ini terlihat dari beberapa instastory yang saya capture. Di sebelah kiri adalah instastory yang menggambarkan tentang produk, di tengah adalah main bar, di kanannya ada cafe produk, sedangkan di paling kanan ada situasi dari Alinea Cafe tersebut yang terlihat putih, bersih, dan minimalis. Selanjutnya, Tatias Cafe. Tatias Cafe merupakan bisnis yang berdiri pada 2019. Namun secara kesimpulan, bisnis ini kurang cocok bagi customer dengan segmentase middle to up karena musik yang dibawakan kurang terkonsep dan audiovisual yang kurang baik. Namun keunggulannya adalah produk di Tatias ini sangat terjangkau harganya. Bisa dilihat ini adalah digital menu, ini adalah desain grafik untuk live music,
kondisi outdoor, produk, dan live musiknya. Selanjutnya, jurnal penelitian terdahulu. Di sini saya ambil dari jurnal Pak Utomo. Hasil rancangan, mungkin bisa saya jelaskan langsung ke kesamaan dan perbedaan. Kesamaan yang saya dapat yaitu adalah multimedia menjadi sarana penting untuk bisnis di era 4.0. Perbedaan, perancangan yang akan saya buat berbasis pada brand activation dan event. Selanjutnya, penelitian terdahulu selanjutnya dari Ibu Pramesti Saniskara dengan desain Indonesian Local Content Representation in Asian Games 2018 Mascot Design. Untuk kesamaan jurnal ini dengan brand yang saya bawa adalah logo maskot. Penting bagi persepsi masyarakat terhadap suatu acara, logo maskot yang digunakan harus mewakili identitas dan keunikan merek. Perbedaannya, tujuan logo maskot digunakan untuk perhelatan olahraga, sedangkan saya digunakan untuk bisnis coffee shop. Selanjutnya, brand activation. Brand activation, relevansi yang saya dapat dari kedua jurnal dan kedua buku dan satu jurnal ini adalah melakukan strategi komunikasi yang baik pada sosial media guna menarik perhatian customer. Selanjutnya, untuk pembahasan topik customer engagement, relevansi yang bisa saya ambil adalah saat ini customer berhak menilai layak atau tidaknya suatu produk. Jadi bukan hanya buyer, tapi customer pun saat ini karena sosial media yang dinamis berhak menilai kepuasan customer terhadap brand tersebut. Selanjutnya, sosial media. Di sini sosial media bergerak secara dinamis sehingga pesan yang dihadirkan untuk sampai ke konsumen harus sejalan dengan social culture. Selanjutnya, event. Event adalah sarana marketing yang paling efektif yang karena melibatkan customer untuk akan berdampak pada brand awareness dan brand trust. Selanjutnya, saya mengambil konsep retro, yaitu yang populer pada tahun 1930 hingga 1990. Ini adalah retro desain grafis. Saya memilih American Kid Style yang populer pada 1950 hingga 1960, yang memiliki karakter penggunaan warna yang kontras dan font ilustrasi. Biasanya desain tersebut lebih menonjolkan karakter utama dari atau orang yang utama yang ada di desain tersebut. Ultraman Q. Di sini untuk logo saya terinspirasi dari Ultraman Q yang pertama kali ditayangkan 1966. Langsung masuk ke Senandung. Senandung merupakan event musik dari Skov, persembahan dari Skov. Ide awal Senandung terinspirasi dari logo Ultraman. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, Senandung memiliki color palette, yaitu red gradient, yellow gradient, dan black. Karena warna-warna tersebut melambangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan sesuatu yang berat dan berani dari warna hitam. Selanjutnya, ini yang terakhir adalah konsep result dari hasil desain saya menggunakan logo Senandung yang terinspirasi dari Ultraman. Bisa dilihat, ini adalah logo hasilnya. Ini warnanya mulai dari hitam, krem untuk flyernya, supaya lebih terlihat klasik, retro, dan jadul. Serta saya juga menambahkan sedikit noisy dan tekstur untuk memberikan kesan jadul. Ini untuk detailnya. Terima kasih.